Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqni fahman lihi ya rabbal alamin Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Mari sama-sama kita mulai pengajian kita yang baca Al-Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat. Hajat kita semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musa al-kitaba ay at-Taurata wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira ay mu'ayyana. Faqulna idhhaba ila al-qaumi alladhina kadzabu bi ayatina ay al-qawtu fir'aun wa qaumahu fadammarnahum tadmira ay ahlaknahum ihlaka wa qauma nuhin lamma kadzabur rasula aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi ayah wa a'tadna liz-zalimina azaban alima ay mu'lima. Kita masih melanjutkan surah Al-Furqan. Di ayat yang lalu dijelaskan bahwa ketika Allah menjelaskan kepada para nabi tentang apa yang dikerjakan oleh nabi, ya, bahwa al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman, bahwa nanti ada saatnya di mana di situ ada kekuasaan Allah. Wa kana yauman 'alal kafirina 'asira, pada saat itu orang-orang yang ketika hidup di dunia mengingkari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, maka pada saat itulah hari kiamat nanti, ya, manusia akan merasakan, orang-orang kafir merasakan kerugiannya. Yaqulu ya laitani takhadhu ma'ar rasul sabila, ya wailata laitani lam ittakhid fulanan khalila laqad adallani an zikri ba'da id ja'ani. Maka ketika sampai di hari kiamat itu mereka mengatakan ya laitani takhadhu ma'ar rasul sabila. Kenapa kemarin ketika baginda Nabi Muhammad menyampaikan kami tidak percaya? Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani an zikri. Sungguh kami telah tersesat dari apa yang sudah digariskan oleh Al-Quran ba'da ijja'anir rasul, ketika sudah Allah kirimkan rasul. Wa kana syaitanu, dan adapun syaitan itu lil insani, buat manusia itu khadula ayyatrahu, bahwasanya semua itu adalah kerjaan syaitan yang ingin menghindarkan manusia dari Allah. Wa qala rasul, dan kemudian baginda Nabi berkata, ya Rabbi, wahai Allah, inna qaumi, bahwasanya umatku atau kaumku Quraisy ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura ay matlukan. Bahwasanya baginda Nabi mengatakan, ya Allah, bahwasanya ini orang-orang kafir Quraisy ketika disodorkan oleh baginda Nabi Al-Quran, mereka mahjura, mereka tinggalkan itu semua Quran. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Kata Allah, ya, wa kadzalika, dan begitu juga kama ja'alna laka aduwwan minal musyriki qaumik, bahwa setiap nabi itu diutus oleh Allah ada musuhnya. Nggak ada nabi yang nggak ada musuhnya. Siapa musuhnya?
Ya, minal mujrimin, dari orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang musyrik. Wa kafa bi rabbika hadiya, cukup Allah yang akan memberikan petunjuk. Artinya tugas kita itu menyampaikan, soal dia yakin dan tidak yakin biarkan mereka. Ya, hidayah itu milik Allah, tetapi kewajiban kita menyampaikan. Makanya baginda Nabi mengatakan, ya Allah, orang-orang kafir Quraisy itu pada meninggalkan Quran, mereka udah gak pakai lagi Quran. Itu bahasa umum. Bahasa hari ini saja banyak orang-orang yang meninggalkan Quran. Makanya contoh kita tadi, seberapa banyak kita baca Quran, ya. Makanya kan begini, orang yang belum bisa baca Quran berusaha supaya bisa baca Quran. Yang sudah bisa baca Quran berusaha memperbaiki bacaan Qurannya supaya benar, baik dari sisi tilawahnya, dari sisi makharijul hurufnya, dari sisi tajwidnya. Kalau ini sudah benar, maka bagaimanakah kita bisa mengerti apa yang kita baca? Artinya taruhlah terjemahannya dulu. Kalau kita udah ngerti tentang terjemahannya, bagaimana kita memahami tafsirnya? Kenapa ayat ini Allah turunkan? Bagaimana kok ayat ini harus Allah turunkan? Nanti kita berbicara lagi tentang apa? Hikmah di balik ayat yang Allah turunkan. Makanya kan saya bilang, ketika Allah menceritakan sesuatu tentang Quran, pasti di situ Allah berikan jawaban dalam Al-Quran. Gak, semua dijawab. Ya kan kemarin saya cerita, ketika di awal Al-Quran itu suratul Baqarah, Allah menceritakan orang-orang yang muttaqin. Siapa orang yang muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib ila akhiril ayat. Kemudian Allah jelaskan juga, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim ma'andartahum. Siapa tuh orang-orang kafir? Orang-orang kafir itu ya dijelaskan sama Allah. A'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Diingetin dan diingetin, memang begitu dia. Kenapa? Karena udah khatamallahu ala qulubihim, Allah udah tutup hatinya. Wa ala sam'ihim, ditutup juga telinganya. Wa ala absarihim, ditutup juga penglihatannya. Disyawatu walahum adabun alimun. Jadi sudah Allah jelasin. Setiap ada kalimat persoalan, di situ ada jawabannya. Nggak mungkin Allah nggak jawab, pasti dijawab. Makanya Quran itu sebagai petunjuk. Nah, baginda Nabi mengatakan, wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu, ya Allah, bahwasanya umatku yaitu kaum Quraisy ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura, mereka tinggalkan itu Quran. Sehingga mereka mengatakan, wa qala alladziina kafaru, orang-orang kafir mengatakan, laula nuzila alaihil qur'ana jumlatan wahidah. Mereka mengatakan kalau Quran itu yang bagus turun sekalian, nggak pakai gradual, bertahap. Ya, kata Taurat wal Injil wal Zabur, seperti kitab Taurat, seperti kitab Injil, seperti kitab Zabur. Qala Allah Ta'ala, kemudian Allah menjawab, nazzalnahu kadzalika linusabbita bihi fu'adak. Allah katakan, orang kafir, Taurat, Zabur, Injil turun sama seperti Allah turunkan Al-Quran. Untuk apa? Linusabbita bihi fu'adak, untuk menguatkan hatimu. Ya, warattalnahu tartila ay atainahu bihi syai'an ba'da syai'in, supaya Allah turunkan itu bertahap. Bagaimana Allah katakan ketika muncul pelarangan tentang minuman keras? Pertama Allah katakan la taqrabus sholata wa antum sukara. Kemudian turun lagi ayat ya yang menjelaskan tentang keharaman minuman keras. Innamal khamru wal maisiru
Tadinya Allah katakan la taqrabus sholata wa antum sukara, jangan kau dekati sholat dalam kondisi mabuk. Kemudian ditegaskan lagi oleh Allah innamal khamru wal maisir. Ya, bukan berarti ayat yang pertama tidak digunakan, tetap digunakan. Nasikh mansukh di dalam Al-Quran itu bukan menghilangkan ayat, memperkuat satu dan lainnya. Bukan berarti la taqrabus sholata wa antum sukara tidak dipakai, enggak, tetap dengan bahasa yang umum. Secara filosofi tidak boleh orang ketika sholat itu mabuk. Mabuk apaan? Artinya ketika dia sholat, khayalannya, ingatannya, pikirannya, pandangannya, pendengarannya, istilahnya kemana-mana. Kalau bahasa orang, mabuk dia. Nah itu dalam konteks bahasa yang umum. Ya, nah ini maka ditegaskan oleh Allah. Kenapa Allah turunkan Al-Quran itu secara gradual, ya, secara bertahap. Warattalnahu tartila ay ataina bihi syai'an ba'da syai'in. Ya, tujuannya apa? Liyutsabbita bihi fu'adak, supaya kita ini semakin kuat keimanannya. Ya. Wala ya'tunaka bimisli illa ji'naka bil haqq. Dan tidak Allah turunkan sesuatu yang mirip kecuali memang ada kebenaran di balik itu. Ketika orang-orang kafir dikatakan diturunkan oleh Allah ayat, ya, ketika mereka mengatakan kenapa sih Allah menciptakan binatang-binatang yang tidak punya manfaat? Daraballahu, ya, mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah kasih contoh bagaimana Allah ciptakan nyamuk, karena orang-orang kafir pada saat itu mengatakan kenapa harus ciptain nyamuk, kenapa harus menciptakan binatang-binatang yang tidak ada manfaat, ciptain yang punya manfaat aja. Itu pernyataan mereka. Daraballahu mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ya, makanya dikatakan ada yang membawa manfaat, ada yang membawa mudarat. Tetapi kalau di dalam dunia, ya, kalau bahasanya flora dan fauna, tentang kebinatangan, semua itu kan ya saling membutuhkan, satu dengan yang lain. Coba bagaimanakah kerbau ketika di dalam kulitnya itu, di atas kulitnya ada kutu. Apakah kerbau bisa menghilangkan kutunya? Allah kirim nyamuk, Allah kirim burung, Allah kirim binatang-binatang untuk apa? Memakan kutu-kutu yang ada di badannya kerbau. Kan gitu, luar biasa. Ya, nah, kemudian kenapa Allah ciptakan cacing? Buat apa manfaatnya? Baru sekarang orang berpikir bahwa kemanfaatan cacing itu meningkatkan kesuburan tanah. Ya, itu kalau kita bicara. Makanya orang-orang kafir itu mereka menyatakan kenapa harus diturunkan yang demikian. Ya. Nah, kemudian Allah ceritakan juga, ya, walaqad sungguh kami, kata Allah, ataina Musal kitaba, kami berikan juga kepada Nabi Musa apa? Alkitab at-Taurat. Waja'alna, dan kami jadikan ma'ahu, bersama dengan Nabi Musa, akhahu, saudaranya siapa? Harun, wazira, yang ikut membantu perjuangan Nabi Allah Musa. Faqul nadhaba ila qaumil ladina kadzabu bi ayatina, kami perintahkan Nabi Musa harus coba berangkat kepada kaum yang mendustakan Allah. Ya, siapa? Fir'aun wa qaumah, yaitu Fir'aun dengan umatnya. Ya, kemudian ketika sudah Allah kirimkan kadzabu bi ayatina pada marnahum tadmira, nanti ketika Allah sudah turunkan Nabi, kemudian sudah Allah ingatkan, masih juga membangkang, masih juga jauh dari Allah, baru pada marnahum tadmira ay ahlaknahum ihlaka, baru Allah akan hancurkan. Jadi tidak semena-mena kemudian Allah hancurkan, tidak, Allah kirimkan dulu. Kan berkali-kali saya katakan,
Nabi Musa itu bersama dengan Harun. Musuhnya Fir'aun, kekuatan Fir'aun kan luar biasa. Fir'aun punya penasihat intelektual, cendekiawan, namanya Haman. Masya Allah, pinternya luar biasa. Orang yang tertib pandai tetapi dipakai oleh kekuatan yang zalim, dilawan oleh Nabi Allah Musa. Cuma berdua dengan saudaranya Harun. Kalau secara logika nggak menang. Ayo, Nabi Musa, Harun, apa kekuatannya? Hitung. Kemudian Fir'aun, kekuatannya hitung. Kalau secara hitungan matematis, kekuatan pertahanan, pasti semua mengatakan Musa pasti kalah. Tapi Nabi Musa tidak menyatakan lemah kemudian mundur. Ya Allah, kayaknya saya nggak kuat kalau lawan Fir'aun, terlalu besar, terlalu kuat, kekuasaannya dan kekuatannya luar biasa. Enggak. Nabi Musa karena memperintah Allah, ya udah dijalanin aja. Kenapa? Karena Allah ingin menghancurkan itu kaum, tetapi Allah ingin menghancurkan, kirim dulu Nabi. Kalau sudah dikirim Nabi kemudian tetap juga tidak beriman, baru ahlaknahum, kami baru hancurkan kata Allah. Ihlakah sehancur-hancurnya. Ya kan, kemarin saya katakan ada dua raja yang mengaku sebagai Tuhan, satu Fir'aun, satu yang lawan Ibrahim, Raja Namrud. Itu aja. Bagaimana Allah hancurkan? Fir'aun yang ngaku jadi Tuhan ditenggelamkan oleh Allah. Raja Namrud yang ngaku jadi Tuhan, Allah cuma kirim nyamuk, selesai. Oh, ya, ini kalau kita lihat, makanya Allah katakan, wahai baginda Nabi Muhammad, coba tuh lihatin Nabi Musa juga ada musuhnya namanya Fir'aun bersama dengan umatnya. Sebelum kami hancurkan, kami kirim dulu Nabi Musa supaya berdakwah kepada Fir'aun, biar Fir'aun tahu ini loh begini, supaya beriman. Kalau mereka juga tetap tidak beriman, baru Allah akan hancurkan. Nah, kemudian dikatakan juga oleh Allah, wadhkur qauma Nuhin lamma kadzdzabur rasula. Begitu juga wahai baginda Nabi Muhammad, coba lihat kaumnya Nabi Nuh, lamma kadzdzabur rasula, ketika mereka mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh, bitakdzibihi Nuhan, ya, dengan mengingkari kenabiannya Nabi Allah Nuh. Nah, kemarin saya katakan Nabi Nuh itu adalah nabi yang, ya, kalau lihat perjuangannya lama, Pak. Nabi Nuh itu hampir 1000 tahun, 950 tahun. Ya, kemarin saya ceritain bagaimana Nabi Nuh berdakwah. Umatnya kalau diajak ngomong begini tetap kuping, tutupin muka. 950 tahun berdakwah begitu. Siapa yang tahan di sini? Ayo. Kita bayangin aja, Nabi Nuh berdakwah begitu. Setiap dia ngomong semua begini, muka ditutupin selama 950 tahun. Kita sekali dua kali orang ngomong begitu, berhenti lah. Gak masalah kita. Sewot, kenapa? Ngomong gitu. Kalau kita lihat Nabi Nuh, dan hebatnya Nabi Nuh lagi di dalam surah Nuh. Apa hebatnya Nabi Nuh? Nabi Nuh gak marah. Ya Allah, ampuni umatku. Bayangin, kalau kita kan bilang duluan sewot daripada doain. Jadi kalau ada orang ngomong kupingnya ditekap, mulutnya di apa, mukanya ditutup, ente doain apaan? Pasti kita doain kalau benar. Biar dimati sekalian, lewtek ya, dasar gitu. Tapi Nabi Nuh enggak, ya Allah ampuni dosa. Hebat. Iya. Makanya kan begini Pak, kalau kita ambil pelajaran Ibu, Nabi Nuh dakwahnya begitu.
950 tahun berdoa kepada Allah, baru dikirimkan oleh Allah azab setelah berdakwah 950 tahun, baru umatnya ditenggelamin. Iya. Lah kita kan beda. HP mau sekarang juga maksain banget karena Allah. Giliran Allah paksain kita enggak. Iya. Lah kan kalau kita doain ya Allah, ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah, biar cepat sembuh. Kata kau tak dulu, tungguin aja. Enggak sekarang juga. Giliran Allah perintahkan sekarang juga, kita masih tentara. Ini coba dah. Ketika Allah perintahkan hari ini juga, kan kita tentara. Ayo Rasulullah, tahu dah. Urusan dulu, aku juga tahu ya Rasulullah. Masih tentara. Kata Allah gimana sih? Kalau doa minta segera, giliran panggilan Allah nggak berimbang. Makanya nanti Allah akan kasih contoh. Kan saya bilang ada nabi yang diuji sakit, Nabi Ayub. Kalau ada orang sakit kemudian nggak sabar, Allah akan temuin Nabi Ayub. Toh ngobrol Nabi Ayub. Berapa lama di sakit? Di mana sakitnya? Sakitnya kira-kira sakitan dia apa sakitan ngobrol dah punya. Nabi Ayub dia ada sakit 80 tahun. Ini kulit paling melotok. Orang pada bukan dekat. Tapi dia nggak berhenti sholat. Dia tetap berdakwah. Malam dia tetap bangun berzikrullah. 80 tahun dipuji sama Allah. Kata Nabi Ayub, bukan itu aja. Dulu kan saya orang kaya, habis itu semua harta saya. Anak-anak saya pada mati. Bini saya tinggalin. Saya sakit 80 tahun. Ini kan kadang-kadang orang sakit, duitnya banyak masih ngeluh. Iya, dia sakit, duitnya banyak masih ngeluh. Gimana kalau sakit duitnya kagak? Tuh, coba. Ini kalau kita lihat pelajarannya, makanya ini pelajaran. Kata Allah, coba dari lihat Nabi Nuh. Saya kirim sama Fir'aun tuh, artinya kan bodoh berat banget. Kemudian kata Allah juga, tuh ada lihat Nabi Nuh 950 tahun Badr umatnya, yang ikut cuman kurang dari 100 orang. Ada yang bilang 80, ada yang bilang 100. Coba 950 tahun berdakwah cuman ngikut 80 sampai 100 orang. Ya Allah, kalau kita nggak bakalan sabar. Nah makanya Allah katakan wazkur qauman nuhin lamma kadzdzabur rasulah aghraqnahum, kami tenggelamkan mereka, wa ja'alnahum linnasi ayat, dan kami jadikan mereka itu umatnya Nabi Nuh ayat bukti, artinya menjadi pelajaran. Wa a'tadna lidh-dhalimina 'adzaban alima, dan kami akan berikan fil akhirah apaan? Buat orang-orang yang zalim, al-kafirina adzaban alima, azab yang sangat pedih. Kau ingkar kepadaku, kata Allah, silahkan, ntar di akhirat tunggu apa yang akan aku berikan. Adzaban alima ay mu'lima. Ya, wazkur, kemudian disebutin lagi sama Allah. Siapa yang disebutkan? Wa 'adan wa samudan wa ashabur rassi. Coba lihat kaumnya Nabi Hud, kaum 'ad, kemudian kaum Samud, yaitu kaumnya Nabi Saleh. Ya, ashabur rassi itu orang-orang yang ahli, ya, ahli dalam apa namanya itu, insinyur dah, membangun. Ya, kemudian ketika mereka diberikan oleh Allah ashabur rassi wa qurunan baina dzalika katsira wa kullan darabna lahul amsala wa kullan tabarrakna tadbira ahlakna ihlakan bitakdzibihim anbiya'ihim. Coba lihat bagaimana kaumnya 'ad, bagaimana kaum Samud. Ya, mereka kami hancurkan semua, kata Allah. Ya,
padahal kemampuan mereka luar biasa, kehebatan mereka luar biasa. Tetapi ketika mereka mengingkari apa yang disampaikan oleh para nabi, dia kata Allah, aku hancurkan mereka semua. Wa kullan, dan semuanya itu tabarna tadbira, kami hancurkan sehancur-hancurnya. Walaqad atau 'alal qaryatil lati umtirat maqar as-saut. Ada satu desa yaitu di mana Allah turunkan hujan. Allati umtirat maqar as-saut, yaitu hujan yang begitu lebat. Aisa'a bil hijarah. Afalam yakunu yarawnahum, apakah mereka tidak melihat bagaimana ketika Allah turunkan hujan itu, hujan yang begitu deras. Bahkan dikatakan di sini bil hijarah, juga hujan yang disertai dengan batu. Nah, bagaimana hujan dengan batu? Bisa jadi hujan isinya batu, tapi kalau belum meletus kemudian, ya kayak kemarin ditiup angin, yang turun apa dari langit? Kan batu. Ya kayak kejadian kemarin apa tuh? Gunung Semeru ya? Wah, kemudian laharnya panasnya luar biasa, batu yang mental dari atas panasnya luar biasa. Belum lagi kemarin dari Jumat, Sabtu, Minggu tuh Gunung Anak Krakatau. Kemudian kemarin Merapi dengan ketinggian 2000. Masya Allah. Ya kan kalau gunung meletus kan menebarkan debu, ditiup angin ke arah mana, di barat, selatan atau timur. Apa yang terjadi? Ya hujannya hujan debu, hujan batu. Kalau nggak panas, kalau panas, bayangin. Nah, makanya Allah katakan, coba lihat bagaimana ketika kami turunkan hujan yang begitu luar biasa, bahkan bil hijarah, kami turunkan hujan juga dengan batu, kata Allah. Nah tuh, jadi semua itu Allah kasih pelajaran semua. Artinya ada Nabi Musa, ada Nabi Nuh, ada Nabi Hud, ada Nabi Saleh, yang umatnya semua Allah kasih azab yang luar biasa. Seandainya banjirnya di zaman Nabi Nuh terjadi sekarang, apa yang terjadi? Seandainya kaum Ad, kaum Samud yang Allah kirimkan hujan, tapi tidak tanggung-tanggung, bukan air saja, batu isinya. Bagaimana hujan es saja kita takut, hujan beserta dengan angin aja tidak rame kan hujan angin. Paling berapa sih ramenya? Tapi orang ketakutan luar biasa. Bagaimana pada saat itu kaum Ad, kaum Samud yang Allah kirimkan hujan yang deras, disertai dengan angin yang kencang, kemudian disertai dengan batu. Bisa bayangin nggak? Masya Allah. Kalau cuma sejam 2 jam mungkin, kalau bisa 2-3 hari, hujan, angin, batu. Masya Allah. Nah inilah Allah masih sayang kepada umatnya Nabi Muhammad kita ini, ya. Afalam yakunu yarawnaha, apakah kau tidak melihat? Bal kanu la yarjun ay yakhafuna nusyura. Sudah dikasih contoh aja masih banyak orang yang enggak ada rasa takut. Harusnya kan dia takut. Ya. Wa idza ra'auka iyattakhidunaka illa huzwa. Dan ketika mereka semua melihat, yang terjadi apaan? Yattakhidunaka illa huzwa. Mereka cuma ngeledekin doang. Ya, ahadal ladzi ba'atsallahu rasula kadzalika yudilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha. Mereka cuma mengatakan ahadal ladzi ba'atsallahu rasula. Cuma begini. Emang patut kalau kita lihat di buku bahasa orang-orang yang sudah ingkar kepada Allah, menyatakan emang cuma begini jadi nabi, begini doang katanya. Minta dong Allah turunkan azab. Makanya nggak aneh kalau sekarang banyak orang-orang yang mengungkapkan kalimat-kalimat semacam itu. Nggak aneh, emang dari dulu nggak aneh.
baginda Nabi Muhammad mau minta, tak mungkin Allah nggak kirimkan, Allah kirimkan. Umat-umat terdahulu, nabi-nabinya minta, karena Allah berjuang dulu, ntar aku akan kirimkan. Ini baginda Nabi Muhammad berkali-kali ditawarkan. Ketika berdakwah di Taif, kan malaikat turun. Kau minta kepada Allah, aku balikan 2 bukit ini. Baginda Nabi Muhammad. Ketika berperang, baginda Nabi tinggal mengangkat tangan, habis mereka. Tapi baginda Nabi gak minta begitu. Iya, kan jadi istilahnya jadi ejekan. Kau cuma begini doang. Kalau mau minta, coba lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bagaimana perjuangan Rasulullah dengan sahabat. Bahkan ketika berperang sampai kehabisan perbekalan. Diceritakan di dalam hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ketika sebuah peperangan Rasulullah nggak ada perbekalan, habis semua yang dimakan daun. Sehingga ketika buang air besar yang keluar itu bagaikan kotoran kambing. Kenapa? Tentaranya semua pada makan daun karena kehabisan. Kalau seandainya baginda Nabi Muhammad minta, nggak mungkin ya Allah turunkan. Tapi tetap perjuangan sampai apa? Sampai kakinya semua pada pecah. Udah begitu harus berhadapan dengan musuh. Perbekalan sedikit, kaki pada pecah, perjalanan cukup jauh, berhadapan dengan musuh. Kalau kita lihat hadis ini, kita termasuk orang yang nggak sanggup. Lihat ini perjuangan. Makanya kalau di hadis Riyadhus Shalihin itu dilihatin orang-orang yang berjuang bersama dengan Rasulullah itu memang luar biasa. Pantes seandainya masih hidup Allah sudah janjikan tempatnya di surga. Pantes sampai kakinya ya apa bahasa itu melupas, sampai makanan nggak ada sedikit pun, tidak ada yang ngeluh. Di tengah terik panas matahari dalam perjalanan menuju peperangan, sedikit pun nggak ngeluh. Wajar kalau mereka masuk surga. Kalau dia perjuangan, wajar. Lah kan kita ngapa-ngapa udah ngeluh aja. Ada yang ngeluh, kagak ada. Adanya segini, kalau banyakkan dikit, barusan lagi ngeluh. Iya, kagak ada, mungkin ngeluh, waduh. Rugi dah. Coba, nah, ini makanya jadi sebuah pelajaran, ya. Nah, kemudian, wa kana la yudilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al-'adzaba. Mereka menginginkan, ya, kenapa kami harus meninggalkan Tuhan kami? Kalau memang ada azab, tunjukin dulu nih azab. Bayangin Pak, kalau bahasa kita nih, bahasa orang kita ngadi-ngadi, atau ngadi-ngadi iya, gimana ya ngadi-ngadi? Dibilangin kagak-kagak tapi ngelawan. Masya Allah. Mereka bilang kalau perlu tunjukkan kepada kami azab. Mana azab? Begitu Pak. Dia nantangin. Ayo sini, mana azab? Kalau benar ada tunjukin, kami nggak takut. Hampir begitu. Kenapa kamu harus mengganggu Tuhan-Tuhan kami yang kami sembah, kata mereka. Kalau memang ada azab dari Tuhanmu, tunjukkan hari ini juga. Ya kan sekarang ini bahasanya, kalau sekarang lain, nggak begitu. Sekarang bahasanya lain. Iya, coba dah. Sudah jangan mempelajari Islam terlalu dalam. Cukup yang kaitannya ibadah aja. Nanti kalau terlalu dalam bisa menjadi teroris. Bahasanya begitu. Kalau kemarin bahasanya tunjukkan kami azab, begitu.
Coba Pak perhatiin ya kalimat-kalimat yang disampaikan dengan apa yang kejadian di zaman Rasulullah. Hampir mirip, cuma beda. Kalau pelajaran agama itu kewajiban orang tua masing-masing di rumah. Sekolah itu memberikan skill, ya. Jadi pelajaran agama kalau perlu tidak ada di pendidikan. Begitu Pak. Iya. Masya Allah. Itu bahasanya. Kalau zaman dulu begini, bahasa sekarang begini. Nanti ke depannya 10 20 tahun yang akan datang, generasi-generasi penerus kita sedikit kemampuan mereka dan pemahaman mereka terhadap agama mereka. Ya, jadi sekarang kita bisa bandingin Pak. Ya, anak-anak sekarang. Wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al-'adaba man adallu sabila. Ara'aita man ittakhadha aliyah hawa. Ara'aita ay akhbiruni man ittakhadha ilaha, siapa yang menjadikan Tuhan, ya. Makanya dikatakan coba dah ente lihat bagaimana orang-orang yang menjadikan Tuhan-Tuhan mereka, padahal itu adalah berangkat dari hawa nafsu mereka. Mereka jadikan patung Tuhan mereka, mereka jadikan pohon Tuhan mereka, mereka jadikan api Tuhan mereka, padahal itu adalah bagian daripada hawa nafsu mereka. Ya, ya kan, lihat nih. Jadi zaman dulu patung Lata, Uzza, Manat, mereka menyembah patung. Mereka menyembah api, mereka menyembah pohon yang mereka anggap semua itu punya kekuatan. Padahal kan sudah dijelaskan oleh Allah, semua itu makhluk. Pohon makhluk, api makhluk. Ya apalagi patung yang dibuat. Iya. Secara logika nggak masuk akal. Kenapa orang harus menyembah api? Kenapa orang harus menyembah patung? Kenapa orang harus menyembah pohon? Logikanya nggak masuk. Padahal ya mereka sama-sama makhluk dan Allah sudah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang Allah ciptakan dengan penciptaan yang bagus itu kita. Justru kenapa kita malah istilahnya takut sama pohonan? Kenapa kita takut dengan patung-patung yang dibuat oleh kita juga? Di mana mereka meletakkan logika mereka? Makanya dikatakan ara'aita man ittakhadha aliyah hawa. Coba aja lihat orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsunya itu menjadi Tuhan-Tuhan mereka. Apa anta takuna alaihi wakila? Apakah mereka bisa menjaga kamu nanti? Am tahsabu'an anna aktsarahum yasma'una am yaqiluna? Apakah mereka itu semua bisa dengar? Am yaqiluna? Apakah mereka juga bisa berpikir? Inhum illa kanu kal an'am bal hum adallus sabila. Kalau semacam itu apa bedanya manusia dengan binatang? Ya. Mereka meminta kepada patung, apa sih kemampuan patung? Bisakah patung mendengarkan dari apa yang kita omongin? Kemudian kita minta sama pohon, bisa nggak pohon itu mendengarkan apa yang kita minta? Kemudian minta kepada api, apakah api bisa mendengarkan apa yang diminta? Logikanya begitu. Makanya dikatakan mereka itu semua seperti binatang, kata Allah. Kal-an'am, bagaikan mereka itu bagaikan binatang. Ya kalau binatang masih orang bilang pantes. Kenapa? Binatang itu punya punya otak, nggak punya akal. Binatang otaknya ada, semuanya kan ada otaknya, otak kambing, otak sapi, otak ternak, ada otaknya. Ada otak ikan, cuma
Allah kasih otak tidak punya akal, akhirnya Allah kasih nafsu. Terkadang yang diutamakan oleh binatang itu nafsunya, bukan otaknya, karena nggak punya akal. Nah kan saya bilang binatang kalau udah datang kepengennya nggak pakai dilihat banyak orang atau kagak banyak orang. Dia ayam betina sama ayam jantan dikawin depan orang banyak. Kenapa? Dia punya nafsu, nggak punya akal. Kalau dia punya akal sih, bang jangan disengat banget. Orang banyak orang liatin, nggak apa-apa. Orang cuma liatin doang, juga militin, nggak begitu. Iya, enggak di enak. Kenapa? Ada otaknya nggak punya akal. Makanya orang-orang yang menyembah kepada Allah punya otak tapi nggak punya akal. Nafsunya yang dipakai. Kan bahasanya begitu. Makanya disebutkan kalau an'am bagaikan binatang. Bagaimana Allah ungkapkan mereka sebagai binatang? Ada otaknya nggak pakai akal. Nafsunya yang dipakai. Kan binatang modelnya. Makanya kalau an'am. Jadi ketika ditanya, kenapa orang yang menyembah selain Allah diumpamakan oleh Allah kalau an'am bagaikan binatang? Karena punya otak nggak dipakai tuh akal manusia. Lah yang bikin patung dia ngapain dia yang takutin? Lah pohonan itu kan dia yang nyiramin, dia yang nanam, kenapa dia yang takut? Tebang aja. Lah api, kenapa dia takut sama api? Siramin aja sama air. Artinya apa? Kalau manusia mau pakai akalnya, nggak mungkin. Kenapa gue nyembah api? Iya, kenapa gue nyembah patung? Nah yang bikin si Ano. Nah si Ano malah tuh bikin palingnya patung didudukin. Sekarang paling patung kita takutin. Artinya apa? Ada otaknya nggak dipakai, akalnya, nafsunya aja. Udah kamu harus menyembah. Minta tuh sama pohon. Kemarin beberapa waktu yang saya nonton TV apa di Global apa gitu. Jadi ada di satu hutan ada pohon jati yang tengahnya bolong, di situ tempat orang minta pesugihan. Saya bilang logikanya di mana orang minta pesugihan namanya pohon jati yang tengahnya bolong. Ada dua tuh di hutan itu, nggak tahu di mana, saya lupa, Jawa Tengah saya lupa. Nah, kemudian juga ada yang minta pesugihan dengan buto hijau. Ada di daerah mana itu? Ada di sana logika orang, tapi banyak aja gitu Pak. Banyak aja orang. Iya gimana ya? Dia yakin, dia nggak tahu dari PKK. Ya, nah ini bersekutu namanya. Nah, ya, maka di ayat ini dikatakan oleh Allah antasabu anna aksarahum yasma'una am yaqiluna in hum illa kanu kal an'ami bal hum adallu sabila. Alam tara ila rabbika kaifa madadilli walau syaa Allah walau syaa laja'alahu sakina. Ya, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya ingatkan kembali, kita hari ini masuk di bulan Rajab. Jangan lupa perbanyak istighfar, perbanyak membaca sholawat, kemudian membaca la ilaha illallah, membaca suratul ikhlas. Malam kita bangun mengajar kepada Allah. Kemudian saya ingatkan lagi Bapak Ibu sekalian, di bulan Rajab ini mintalah kepada Allah supaya kita bisa ketemu dengan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Nabi sudah mengingatkan Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahrul ummati. Ini 3 bulan di mana Allah tunjukkan ya bahwa bulan ini berturut-turut. Ada bulannya Allah, bulan baginda Nabi, dan bulan ini kita umatnya Nabi Muhammad. Ini pasti ada hikmah di balik itu. Makanya kalau nanti Ramadan kita mau sukses, Ramadan bisa mendapatkan Lailatul Qadar, mulailah dari bulan Rajab, minta kepada Allah supaya kita bisa ketemu dengan Lailatul Qadar. Ya, kita tutup majelis kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, menerima semua amal ibadah kita. Hadir kita semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan semua anak-anak kita, keturunan kita, masyarakat kita, bangsa kita, orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah dan bermanfaat
agama, nusa dan bangsa. Allah hindarkan kita semuanya dari bala bencana, musibah, penyakit semua akhirat batinah. Kita doain yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan keselamatan penyakitnya, Allah berikan kesehatan yang sempurna, yang telah berpulang rahmatullah dari seluruh keluarga besar kita, jamaah kita, orang tua kita, guru kita, pendiri wakaf, penyumbang dan dari musolah dan majlis kita ini kita doain semuanya. Allah ampuni dosanya, Allah terima semua ibadahnya, Allah tempatkan di sisinya, Allah masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua yang hadir Allah limpahkan rezeki yang halal, yang banyak, yang barakah, yang limpah, penuh dengan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua dapat melaksanakan ibadah haji, berziarah ke makam Rasulullah SAW. Kita terhindar dari wabah dan penyakit. Kita bisa bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Kita bisa berjumpa indahnya malam Lailatul Qadar, dan kita berdoa mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kedua, saya mau membacakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan pembebasan lahan dan pembangunan pondok pesantren yang akan saya bangun diberikan kemudahan dan kelancaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu